Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menganalisis dan membuat jurnal penyelesaian pada perusahaan dagang. Di sini cara menganalisis dan membuat jurnal penyelesaian di perusahaan dagang itu sama saja dengan cara menganalisis di perusahaan jasa. Hanya letak perbedaannya, kalau di perusahaan dagang itu kita ada istilah di data penyelesaian yaitu tentang persediaan. Ini bagian F, tentang persediaan barang dagang. Nah, ini di perusahaan jasa ini tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, ini letak perbedaan antara data penyelesaian di perusahaan jasa dengan dagang. Hanya letaknya di sini perbedaannya. Di jasa tidak pernah kita dapatkan yang seperti ini. Oke. Tapi di lain semuanya ini data penyelesaiannya itu sama saja cara menganalisisnya dan membuat jurnal penyelesaiannya di perusahaan jasa. Oke, kita mulai saja membuat jurnal penyelesaian untuk perusahaan dagang. Oke, sebelum kita jurnal kita buat dulu analisisnya. Analisis. Kemudian bagian A yang kita analisis yaitu perlengkapan yang masih ada 8.000. Kita lihat di atas di neraca saldo pada awal itu persediaan 20.000. Ternyata di akhir periode masih ada 8.000. Berarti perlengkapannya dari 20 ternyata masih ada 8.000. Berarti perlengkapannya berkurang. Perlengkapan berkurang. Berarti berkurang berapa? Dari 20 ke 8.000 berarti berkurang sebesar 12.000. Oke, kemudian berkurang muncul beban perlengkapan. Beban perlengkapannya bertambah sebesar sama 12.000. Oke, kita lanjut bagian B. Premi asuransi 1 Maret 2017 untuk masa 2 tahun. Berarti kalau kita analisis ini kita buatkan skala. Kita buatkan skalanya. Preminya ini selama 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun itu berarti 24 bulan. Tanggal berapa dia bayar? Tanggal 1 Maret. Berarti di sini dia bayar tanggal 1 Maret 2017. Sedangkan data penyelesaiannya itu di tanggal 31. Berarti di sini. Di tanggal 31 bulan 12. Tetap di tahun 2017. Berarti ini masanya 1 Maret sampai 24 bulan. Berarti dia sampai dia bayar memang itu sampai tanggal 29 bulan 2 2019. Berarti untuk 24 bulan mulai tanggal 1 bulan Maret sampai 29 bulan 2 2019. Berarti 2 bulan. Sedangkan di sini adalah jurnal penyelesaiannya. Disesuaikan. Berarti kita hitung berapa mulai dari bayar sampai dia di penyelesaian berapa bulan. Berarti kita hitung itu sekitar 10 bulan. Berarti kalau 10 bulan itu sebesar, kalau 10 bulan kita cari untuk 2 tahun berapa dia bayar, asuransi dibayar dibukanya itu 6.000. Berarti untuk 2 tahun 6.000 dibagi, kita cari per bulannya, dibagi 24 bulan. Berarti dia dapat per bulannya itu sebesar 250. Berarti 250 ini per
bulan premi asuransinya. Kemudian ini kan selama 10 bulan, berarti kalau selama 10 bulan, 10 bulan dikali ini tadi 250.000. 250.000 itu dapat 2.500. Nih. Berarti kalau ini ke sini berarti sisa 14 bulan. Nah, oke, kita sudah buat skala prioritasnya. Di sini dia mengatakan bahwa premi asuransi dia bayar Maret untuk masa 2 tahun. Nah, ini dia bayar 6.000 untuk masa 2 tahun, artinya mulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 29 bulan 2 2019. Tapi di penyesuaian, yaitu tanggal 31 di sini, penyesuaian tanggal 31 bulan 12 2017. Nah, ini kan tidak mungkin, saldonya itu tidak mungkin 6.000. Tidak mungkin 6.000 lagi karena sudah terpakai sampai di sini. Jadi saldonya tinggal ini sebenarnya. Berarti saldonya tinggal 14 bulan. Kalau 14 bulan itu dikali ini 2.500, 250 itu dapat 3.500. Berarti ini sebenarnya saldonya yang 6.000 ini sebenarnya bukan 6.000 tapi sisa ini saldonya. Nah, berarti kalau begitu analisisnya, asuransi dibayar di mukanya, dibayar di muka itu berkurang berapa? Dari 6.000 tinggal saldonya ini. Berarti berapa berkurangnya? Berarti ini berkurangnya yang 10 bulan. Yang 10 bulan itulah ini. Nah, berarti sebesar 2.500. Kemudian muncul nama akun beban asuransi bertambah sebesar sama 2.500. Oke, kemudian kita lanjut bagian C. Penyusutan peralatan 10% dari harga pokok. Berarti muncul nama akun beban penyusutan peralatan itu bertambah 10% dari harga pokok. Berarti peralatan nilainya 122.500 dari harga pokoknya dapat 10%. Berarti itu dapat kita cakar, berarti kita cakar berapa tadi? Peralatan 122.500 dikali 10%. Nah, berarti ini kali 10 berarti dapat 12.250. Oke. Itu kemudian muncul nama akun akumulasi penyusutan peralatan berkurang sebesar sama 12.250. Oke, kita lanjut ke bagian D, yaitu pinjaman kredit masih terutang. Pinjaman kredit masih terutang bunga 3%, berarti masih terutang, muncul utang. Utang apa? Karena masih terutang bunga, berarti utang bunga. Berarti utang bunga. Utang bunga bertambah. Yang jadi masalah 3% dari jumlah pinjaman, berarti pinjamannya di mana? Oh ini, berarti ini, utang ban. Utang ban itu 200.000. Berarti kita cakar 200.000
dari 3% kali 3/100 itu dapat 6.000. Dapat 6.000. Berarti utang bannya bertambah 6.000. Kemudian muncul beban bunga juga bertambah sebesar 6.000. Oke, kita hapus lagi. Kemudian kita cari lagi yang bagian ini, bagian E, gaji terutang 1.500. Berarti bagian E kita cari gaji terutang, berarti utang gaji bertambah sebesar 1.500. Oke, muncul beban gaji juga bertambah sebesar 1.500. Oke, kemudian yang terakhir, ini letak perbedaannya. Kalau di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagang, hanya di perusahaan dagang yang muncul ini. Jadi ini letak perbedaan antara jurnal penyesuaian di perusahaan jasa dengan dagang. Ini di bagian F, yaitu persediaan barang dagang. Kalau ini langsung saja kalau kita buatkan jurnal itu, jurnal penyesuaian, itu langsung saja persediaan barang dagang akhir, kemudian pada kreditnya itu adalah ikhtisar rugi laba. Kenapa ikhtisar rugi laba? Karena kita kali ini pada video kali ini kita menyusun jurnal penyesuaian di perusahaan dagang dengan menggunakan metode ikhtisar rugi laba. Jadi dalam menyusun jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang itu ada dua metode. Ada menggunakan jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar rugi laba. Kemudian yang kedua ada menyusun jurnal penyesuaian dengan metode HPP. Tapi kali ini saya akan jelaskan dengan menggunakan metode HPP. Tapi letak perbedaannya hanya di bagian ini. Tetapi kalau yang ini semua sama saja. Baik di metode ikhtisar rugi laba maupun di metode penyusunan jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode HPP. Sama cara penyusunan jurnal penyesuaiannya, hanya letak bedanya di bagian ini, bagian F. Oke. Kemudian kita tulis di sini persediaan akhirnya kan ini. Ini persediaan akhirnya itu sebesar 150.000. Oke, kemudian kita debitkan lagi ikhtisar rugi laba. Kemudian di kreditnya persediaan barang dagang awal lagi yang kita tulis itu sebesar nilainya barang awal saya ulang, ikhtisar didebitkan ikhtisar rugi laba, kemudian di kreditnya persediaan barang dagang awal. Itu nilainya sebesar, kita lihat di neraca saldo ini. Persediaan barang dagang kita ambil nilainya yang ini.
yaitu 107.500. 107.500. Oke. Kemudian setelah kita analisis, kita buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya ini kita buka tabelnya. Oke, kalau untuk menyusun jurnal penyesuaian, kita cari caranya itu ini. Ini kalau kita menyusun jurnal penyesuaian, tinggal tentukan debit kreditnya. Ini debitnya perlengkapan di kredit, ini di debit. Kemudian yang kedua bagian B, ini bagian B. Ini asuransi dibayar di muka itu di kredit, kemudian ini di debit. Kemudian beban penyusutan peralatan itu di debit, kemudian akumulasi di kredit, kemudian ini utang bunga itu di kredit, kemudian beban bunga itu di debit, kemudian ini utang gaji itu di kredit, kemudian beban gaji itu di debit. Kalau ini sudah, ini debit, ini bagian ini kreditnya, kemudian debit di kreditnya. Oke, ini tinggal kalian susun tabelnya. Kalau kalian sudah memasukkan ini debit kreditnya, ini sudah masukkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar rugi laba, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah cara penyusunan jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode ikhtisar rugi laba. Tadi beban perlengkapan debit, perlengkapan di kredit. Kemudian di bagian F ini, persediaan barang dagang akhir, yang akhirnya yang kita ambil. Di data penyesuaian nilainya yang kita ambil, kemudian kreditnya ikhtisar rugi laba, kemudian ikhtisar rugi laba, kemudian persediaan barang dagang awal. Ini diambil nilainya dari neraca saldo di bagian persediaan dagang. Oke, itulah tadi cara menyusun jurnal penyesuaian dan analisis penyesuaian dengan metode ikhtisar rugi laba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.